Geger. Demonstrasi mahasiswa tanggal 14 Oktober tahun 2024 bertajuk Reformasi Masih Dikorupsi dan Adili Jokowi. 10 tahun ini rasa-rasanya kami dari BMSI sedang merecap bukan lagi 10, 15, 20 dosa Jokowi tapi 1000 dosa Jokowi gitu. Dan yang ketiga, dalam transisi ternyata Bang, kita ingin lepas dalam cengkeraman Jokowi yang kerap kali kalang kabut. Dalam transisi ini melihat apakah ini menjadi bencana, apakah ini menjadi sebuah hal yang akan mengkhawatirkan gitu bagi dia karena telah gugur sebagai presiden. Dengan banyak mengorkestrasi instansi-instansi, mengorkestrasi struktural pemerintahan baru dengan bahasa orangnya Jokowi gitu. Kami mahasiswa sangat terganggu gitu. Ibarat kata kami di BEM dengan kepengurusan 1 tahun, transisi tahun depan. Misalnya saya Presiden BEM Universitas Brawijaya tidak ingin diintervensi oleh Presiden BEM sebelumnya. Karena saya punya visi, misi, serta arah gerak yang kemudian harus teraktualisasi dengan baik tanpa intervensi gitu. Belum lagi bahwa wakil presiden terpilih adalah anak Jokowi yang jelas-jelas kita bias melihat hubungan ayah dan anak lebih dari sekedar hubungan presiden lama dan wakil presiden terpilih. Survei terbaru mengenai kepuasan publik terhadap Jokowi dari indikator politik ya, lembaga indikator politik menyatakan berapa 75% ya. Ini nasional ya. 70-an sekian lah. Artinya masih tinggi loh, ini menjelang akhir. Ya. Iya 75, dan itu mengkonfirmasi surveinya Poltreking ya yang di beberapa daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumateranya Bobi itu apa itu? Sumatera Utara. Sumateranya Bobi. Ya itu. Sumatera Bobi. Itu tinggi gitu. Jadi, nah ini bagaimana kita membaca soal approval rating ini? Kalau dikaitkan misalnya ada narasi bahwa tentang oligarki. Ya. Nah, ini kan. Ya. Jadi Jokowi sebelumnya kan narasinya Jokowi selalu dikendalikan oleh oligarki, ada kekuatan oligarki yang bermain seakan-akan dia hanya wayang aja gitu. Kami sudah cukup muak setiap demonstrasi, Bang. Dibilang ditunggangi, kita dibilang eksklusif dan sebagainya macam, jelas-jelas kita bersatu. Bahkan sekarang di kalangan masyarakat yang dulunya mungkin terpolarisasi, oke ada gerakan kiri, ada kemudian gerakan yang punya paham ini dan sebagainya macam. Sekarang berbicara gerakan sipil, asal narasinya sama dan isunya sama bahwa Jokowi dan keluarga harus diadili, kita datang ke sudut-sudut kampus, kita sedang ke sudut-sudut kota untuk berkonsolidasi gitu. Dan 22 sampai 23 Agustus peringatan darurat revisi undang-undang pilkada, Bang, kami tidak melakukan konsolidasi sedikit pun. Saling tanya antar elemen, antar BEM tuh enggak. Ketika kemudian peringatan darurat revisi undang-undang pilkada, semuanya turun dari seluruh kalangan, mahasiswa, middle class, partai buruh, kemudian elemen-elemen buruh gitu, petani dan sebagainya macamnya datang tanpa terkonsolidasi. Walaupun memang ada plus minus, misalnya no leader ketika kemudian di lapangan segala macam. Artinya ketika kemudian saya ditanya, ini konsolidasinya kapan, Bung? Ya kita tanpa konsolidasi, dan secara tidak langsung elit-elit lah yang mengkonsolidasikan kita untuk datang ke sini dengan rasa marah. Dan revisi undang-undang pilkada dengan sebanyak itu masa aksi, saya yakin betul bahwa tidak semuanya marah akan revisi undang-undang pilkada, dan bahkan ada beberapa teman-teman yang nggak ngerti. Tapi turunnya mereka adalah bentuk akumulasi dari 10 tahun ke belakang. Kasus ini atau isu bapak ini akan selesai. Kelihatannya tidak akan selesai karena diniatkan betul oleh si penggoreng supaya kasus ini ada di dalam sinyal publik, dan terus-menerus sinyal itu dinyalakan untuk mencoba membatalkan Gibran. Dan sudah terang-terangan terlihat bahwa ada mulai tuntutan yang lebih eksplisit supaya Gibran dibatalkan, Prabowo yang dilantik. Tapi kita mau antisipasi itu juga dari perspektif Pak Prabowo. Apakah itu membahagiakan atau justru mencemaskan dia? Tetapi kita bisa ulang lagi untuk mencoba
membayangkan bahwa kalau soal Gibran ini tidak diselesaikan sebelum dia dilantik, maka problem ini justru akan jadi official problem dari kabinet Pak Prabowo, dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Dan orang akan lihat bagaimana mungkin ada seseorang yang punya perangai buruk dinilai secara etis, untuk sementara dinilai begitu oleh netizen, tapi fotonya terpampang di semua instansi pemerintah atau bahkan di instansi kemasyarakatan sebagai wakil presiden berdampingan dengan foto Prabowo. Kan ketimpangan estetik itu sekaligus ketimpangan etik. Belum lagi Gibran dengan penuh dinamikanya di masa menjelang dia dilantik, dan mengapa menjadi alasan kuat bahwa tidak layak untuk dilantik gitu. Dengan ada Fafa adalah sebagai bentuk malunya narasi-narasi yang dulu ketika pemilu bahwa Gibran adalah harapan anak muda, representasi anak muda. Kami anak muda malu ketika representasi kami adalah Gibran, Bang, gitu. Ketika kemudian, iya, karena banyak hal yang kemudian perlu kita cermati dari mungkin proses pemilu yang seperti apa dan sebagainya macam. Pada tanggal 14 Oktober tahun 2024, mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia menggelar pertunjukan besar-besaran dengan tema sentral, Reformasi Masih di Korupsi, dan Adili Jokowi. Aksi ini diorganisir oleh BEM seluruh Indonesia, BEMSI, sebagai bentuk evaluasi terhadap 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Koordinator Pusat BEMSI 2024, Satria Noval, menjelaskan bahwa salah satu tuntutan utama pembekuan ini adalah meminta pertanggungjawaban Jokowi atas berbagai kebijakan kontroversial yang diambil selama 2 periode pemerintahannya. Tidak lain dan tidak bukan, Jokowi harus bertanggung jawab atas janjinya untuk memperkuat KPK, namun dia sendiri yang menyertakan KPK secara sistematis dengan revisi Undang-Undang KPK, jelasnya dilansir dari Indonesia Lawyers Club. Dia juga berjanji untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat, namun di era pemerintahannya sepak bola justru menjadi permainan yang mengerikan, menyebabkan 135 orang meninggal di Malang, lanjutnya. Demonstrasi ini tidak hanya fokus pada evaluasi kepemimpinan Jokowi, tetapi juga diharapkan menjadi peringatan bagi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, agar lebih memperhatikan aspirasi rakyat. Dalam pandangan mahasiswa, variabel masyarakat harus menjadi pusat perhatian dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah ke depan. Aksi ini juga menjadi refleksi terhadap sejumlah janji Jokowi yang dinilai tidak terpenuhi, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia, HAM. Selama 10 tahun memimpin, Jokowi dianggap bertanggung jawab atas melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi undang-undang yang membatasi kewenangannya. Selain itu, tragedi sepak bola yang menyebabkan kematian ratusan orang di Malang juga menjadi salah satu catatan kelam di era pemerintahannya. Isu-isu ini, menurut mahasiswa, merupakan bagian dari reformasi yang dikorupsi, sebuah slogan yang telah lama digaungkan sejak aksi serupa pada tahun 2019. Di sisi lain, Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi sekaligus wakil presiden terpilih, juga menjadi sorotan. Mahasiswa menilai Gibran kurang peka terhadap isu-isu sosial dan politik yang diharapkan menjadi perhatian utama bagi seorang tokoh muda. Mahasiswa mendesak Gibran untuk meningkatkan kesadaran sosialnya dan memberikan tanggapan yang lebih serius terhadap kritik publik, termasuk mengenai isu kontroversial seperti kasus Fafa. Demonstrasi ini menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk terus mengawal reformasi dan menuntut pertanggungjawaban para pemimpin atas berbagai kebijakan yang mereka ambil. Dengan mengangkat isu-isu krusial ini, mereka berharap kepemimpinan masa depan dapat belajar dari kesalahan yang telah terjadi. Tajuk besarnya tetap sama, reformasi masih dikorupsi, dan adili Jokowi atas 10 tahun kepemimpinannya. Jadikan ini sebagai preferensi kepemimpinan Prabowo Gibran, tegas Satria Noval.